Oke. Gimana? Ya gimana Bang, agenda hari ini Bang? Agenda hari ini adalah pemberian jawaban dari pihak kita menanggapi gugatan yang sudah diajukan oleh pihak Mbak Putri. Lalu tanggapannya seperti apa? Kita tetap masih mempertahankan rumah tangga kita, berusaha mempertahankan rumah tangga antara Ustadz Al-Habsyi dengan Mbak Putri. Prinsipnya jawaban kita seperti itu. Pak Ustadz sudah nggak hadir kemarin. Oh, ada kesibukannya. Kan sudah diwakilkan sama pengacaranya kan. Tapi apa sih yang masih diinginkan Pak Ustadz? Mungkin kalau misalnya anak, mengenai anak. Kita ingin mempertahankan rumah tangga karena anak. Prinsipnya itu. Lalu nantinya bakal gimana nih? Maksudnya kalau keputusan dari putrinya tetap cerai? Oh iya, nanti kan putusnya perceraian itu kan salah satunya kan putusan pengadilan. Nanti kalau pengadilan yang memutuskan perceraian itu ya nanti kita lihat pertimbangkan apakah bisa kita ada upaya-upaya hukum lainnya kan. Jadi prinsipnya kita masih mempertahankan rumah tangga. Jadi kalau ibunya sendiri dia nggak mau, apa nanti nggak akan berdampak begini kan? Negatif bagaimana? Kan masih ada upaya. Makanya kita berharap Mbak Putri masih ada kebesaran hatinya untuk bisa mempertahankan rumah tangga. Berapa persen Bang untuk bisa kembali rujuk Bang? Wah, saya nggak bisa mengira-ngira kan. Yang jelas Ustadz Al-Habsyi tetap pada pendiriannya ingin mempertahankan rumah tangga. Tergantung Mbak Putrinya sekarang. Di luar persidangan sendiri sempat ini sih mengupayakan. Ya, upayakan mengenai komunikasi mengenai anak, ya kan? Tanggung jawab sebagai suami memberikan nafkah kan masih ada, ya kan? Sebagai ayah masih ada. Mengenai pendidikan anaknya masih ada. Klien kami, cuman waktunya itu lagi kita coba untuk atur mungkin setelah Lebaran. Tapi di situ pertemuan itu bukan mempersatukan seperti apa ya, tapi menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Mengenai kan di situ sudah ada permintaan gono gini yang harus dibagi apa segala macam kan, atau bersama anak ataupun dengan yang berhubungan dengan masalah rumah tangga mereka. Jadi intinya dari pihak kuasa hukumnya Habib Ahmad Al-Habsyi, saya dan Mas Kris kita kebetulan sudah ke kantornya Mbak Elsa, sudah ada pertemuan antara saya dengan Mbak Elsa, ada rekan Farhan Abbas di situ sebagai mungkin bersama-sama Mbak Elsa ya kita ingin mencoba mempertemukan lagi mereka setelah Lebaran. Seperti saya bilang tadi, intinya lebih menyelesaikan permasalahan, kan di situ ada permintaan masalah harta, anak dan yang lain-lainnya kan. Mungkin akan dipertemukan di situ, mudah-mudahan itu akan berjalan lancar. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Tadi akhirnya kuasa hukum Ustadz Al-Habsyi datang ya untuk memberikan jawaban yang sudah tertunda 1 bulan ya, kira-kira 1 bulan. Ya jawabannya nggak banyak. Saya juga nggak ngerti kenapa masih sampai tertunda ya.
tidak hadir waktu kemarin, tapi ya alhamdulillah sudah dijawab. Selanjutnya kita akan ajukan replik. Replik itu jawaban atas jawabannya, karena beberapa poin ya berlawanan dengan gugatan Mbak Putri gitu. Karena keterbatasan waktu, minggu depan kan sudah menjelang Lebaran ya, hakim juga libur, kita juga libur, jadi sidang replik kita secara tertulis itu dijadwalkan tanggal 12 Juli. Katanya nanti bakal ada pertemuan ya Bang? Ya majelis hakim kan ada poin-poin di gugatan yang saya nggak bisa sampaikan. Jadi ada hal yang dituntut lah atau digugat dari Mbak Putri yang diharapkan oleh majelis hakim bisa diselesaikan secara mediasi supaya nanti sidang pokok perkara selanjutnya itu tinggal proses untuk perceraiannya saja. Kalau dia nggak jadi cerai, cabut gugatan kan ini Pak Putri yang gugat cerai kan. Nggak mungkin ada perubahan itu. Rasanya udah nggak ada karena kan Sudah itu matang, ya? sudah lewat kan, itu pada saat mediasi sudah batal, gagal dan berita acaranya sudah ditandatangani kedua belah pihak. Sekarang tinggal proses cerainya. Nah ini ya kita semua harapkan, apalagi kita orang muslim ya, diharapkan perceraian ini bisa perceraian baik-baik saja. Terus sekali lagi saya ulangi, kita berusaha supaya memberikan akibat, karena tidak memberikan akibat pada anak-anak, tapi seminimal mungkin. Jadi artinya tidak ada perebutan hak asuh dan sebagainya, dibesarkan bersama-sama. Dan memang faktanya sejauh ini kan Ustadz tidak ada hambatan atau larangan, kesulitan untuk menemui anak-anaknya kan. Saya nggak boleh ungkapkan itu, tapi itu sudah jadi fakta persidangan ya. Berarti bisa dikatakan itu masuk ke fakta persidangan. Ya sudah ada faktanya kan tayangan-tayangan di mana di YouTube, di mana di internet itu kan juga merupakan bukti ya kan, dan yang tidak dibantah. Jadi ya itu faktanya. Dan itu juga ada dalam gugatan. Tadi sidang salah satunya tanggal berapa? Selanjutnya 12 Juli. 12 Juli. Jadi ya sesudah Lebaran. Kalau tradisi ya pasti mudik lah ya gitu. Tapi mungkin akan sama seperti tahun kemarin, paling sama keluarga aja di Bandung. Setiap tahun ada agenda Ke Bandung sih biasanya ngumpul sama keluarga. Habis itu pas udah di Bandung biasanya ada liburan lah, misalkan ada di beberapa tempat wisata di Bandung gitu. Jadi suatu keluarga itu kita nginep di situ. Gitu aja. Tempat wisatanya seperti apa sih Kak kalau boleh tahu?
bareng sama ponak-ponakan juga. Iya, atau? ponakan sama keluarga juga. Paling ya kayak tempat pemandian air panas gitu loh, Lebih ke di gunung-gunung gitu. Keluargaku selalu memperkenalkan gitu, kayak kita ke pantai, terus kayak ke gunung, terus ke tempat-tempat yang apa ya, yang alam lah gitu. Seru, lebih seru. Bandung mungkin Hamin 4 kali ya kayaknya. Balik lagi setelah Lebaran? Balik lagi sebenarnya lebaran hari kedua itu kita ada promo film di Bandung, pas aku di Bandung. Dari situ mulai balik ke Jakarta dan muter-muter ke beberapa kota. Nanti itu rumah masa tua, insya Allah rumah masa tua. Nanti aku kan memang pengen banget tinggal di Bali tuh karena beda aja, pengen tenang, pengen di Jakarta tuh macet, apa-apa tuh kayaknya kehidupannya kan terlalu gimana. Kalau di Bali tuh mau naik motor, pakai sendal jepit, mau ngapain tuh kayaknya santai gitu, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang apa, jadi lebih. Milihnya di perkampungan atau gimana pun? Bukan perkampungan atau apa, pokoknya di daerah Bali aja. Karena kan udah ada tanahnya, cuma kita belum bangun rumahnya sih. Cuma tanah aja. Emang itu udah lama banget belinya, waktu baru-baru nikah juga, dan emang rencana buat masa depan gitu. Tapi kalau masalah buat tinggalnya kapan, karena rumahnya juga belum dibangun, jadi nanti aja lah. Keluargaku super santai, tidak ada pertanyaan sedikit pun. Itu pertanyaan paling utama. Apa? Pertanyaan paling utama. Aduh, Lebaran pulang ke Bandung, ya menurut mereka satu-satunya waktu yang lama untuk bertemu dengan intens itu ya Lebaran. Jadi mereka akan mempergunakan waktu itu untuk tidak menanyakan hal yang tidak diinginkan. Jadi akan lebih appreciate waktunya juga gitu. Jadi menurut aku agak lucu kalau orang yang kita kerja di Jakarta terus balik ke kampung baru liburan bareng, terus pertanyaannya aneh-aneh itu menurut aku sih nggak ada waktu soalnya. Aku lagi kerja aja sih, fokus di promo film nih. Aku lagi promo film soalnya, jadi kita fokus di film dulu aja. Itu buat film. Kita udah syuting baru selesai. Tapi enjoy.
Itu dulu. Sahabat ada caption sama Sandy. Hah? Ada caption sama Sandy. Siapa? Sandy. Sandy. Oh, Sandy sahabat aku banget. Itu dari 2010 kita pergi terus bareng-bareng. Emang suka di alam atau Aku suka banget kalau memang misalkan teman-teman banyak lihat isi Instagram aku, semuanya aku banyak banget main dan lebih seringnya ke wisata alam dibanding ke negara-negara yang memang negara besar gitu, yang metropolitan. Aku jarang banget dan nggak suka, jadi aku lebih milih belusuk-belusukan gitu, misalkan daerah mana tuh yang second city ada masuk lagi gitu ya, kayak gitu-gitu lah, karena lebih apa ya, akunya lebih puas, lebih happy kayak. lebih santai juga kan? Iya, lebih santai dan Dari hiruk pikuk. lebih apa ya, lebih tenang dan sehat aja sih kayaknya. Ada bagusnya kayak public figure itu main ke tempat beberapa daerah gitu, terus mereka upload di Instagram itu supaya memperkenalkan pariwisata kita gitu. Itu bagusnya Instagram karena banyak followers. Ya kita harus mengedukasi juga. Misalkan selain main ya gue tag juga tempatnya di sini loh gitu. Jadi ya Jogja, Bandung itu kan punya kita semua. Istilahnya bukan karena gue orang Bandung, Jogja bukan tempat gue gitu, biarin aja enggak. Tapi ya kita harus memperkenalkan itu ke semuanya gitu. Di Indonesia banyak banget tempat yang bagus. Ya kenapa enggak? Kalau Ora sendiri mengupload foto-foto di sana? Iya, banyak. Yang paling spesial. Potong kuenya, beli dulu langsung bungkus. Ini MC benerannya belum datang sih. Lilinnya ada nggak lihat? Tiup lilinnya sekarang juga. Tiup lilinnya. Selamat ulang tahun, Karina. Sehat selalu, amin. Happy birthday. Kita potong kuenya ya, nyanyi lagi ya, sekali lagi ya. Potong kuenya. Sekarang potong tumpengnya ya. Oh iya, ada dulu belakang masih ada nggak? Ada ya? Ada di belakang tapi nggak kelihatan. Banyak banget. Yang di belakang maju ke depan bro. Yang di belakang ya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga. Kalau aku, misalnya di acara kayak gini, misalnya untuk yang sendiri pasti ada bagian untuk berbagi segala macam ada. Cuman kalau aku emang orangnya lebih yang emang yang berbagi aja, biar apa aja gitu. Jadi nggak kenapa ya emang selalu harus semua ini sih.
Allah. Mengajarkan Gempi dari kecil untuk bisa berbagi dengan sesama, mungkin dapat misal diri. Gempi sambil dia biar mencontoh aja sih gitu. Kalau misalnya anak kecil bisa gitu kan dia paling lihat kita bagaimana aja gitu aja. Nggak rumit-rumit. Hari ini datang sendiri nggak ditemenin? Aku sama temen aku. Nggak ditemenin rumah. Enggak. Mas Gading syuting, Gempi juga di rumah. Biar cepet soalnya ini mau meeting lagi. Nah hari ini senang sekali bisa bergabung di acara ini, ulang tahunnya Anina, bareng-bareng sama teman-teman, anak-anak, adik-adik dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Senang sih bisa ikutan berbagi gitu ya di acaranya Nina, bisa apa ya, mungkin sambil memberi semangat juga buat adik-adik semuanya. Temen gue semuanya cowok. Saya tidak pernah temenan sama cewek, nggak punya malah, dikit sekali. Kenapa sih kan lebih Cewek ribet, ada iri, balik lagi bener loh, ini fakta banget ya. Maksudnya perempuan tuh ada irinya, meskipun kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak jahat, tetap aja ada selentingan tuh penyakit hati lah ya. Kalau laki-laki kan nggak merasa saingan, mereka lebih santai. Dan aku juga tomboy, bukan tipe yang dandan banget gitu, terus yang feminin banget. Jadi ya kayak gue lebih cocok sama cowok deh. Jadi semua sahabat aku cowok, semuanya. Coba cek di Instagram, semua. begitu pun culture sama. Nyaman cowok sih, karena cowok lebih tahu apa yang cowok inginkan gitu. Jadi gue lebih ke cowok-cowok aja. Cowok kan gini sih, dia lebih netral. Cewek tuh balik lagi ya, ada iri. Jadi temennya di cowok aja. Nature, rice fields, positive vibes. Punya geng nih, Doorspot sendiri ya, always di Jakarta. Iya, Jakarta di Jakarta. Iya, sering terbang ke Jakarta baru. Iya, sering ke Bali, Jakarta, Bali. Iya. Merepotkan nggak sih kak? Repot nggak? Oke. Selagi jadwalnya pas nggak masalah ya? If they don't fit, I have to be in Bali, I cannot come. Tapi like today, I came from Hanina's birthday. I will fly back tonight. Tidak ingin untuk tinggal stay di Jakarta karena kan teman-teman banyak kan di Jakarta. Iya. Aku mau tapi Irfan harus main di Bali. Jadi menemani semua suami? Iya. Aku nggak mau tinggal sendiri di Jakarta. What the progress your kids? My kids are doing really good. They are 5 and 3 years old, going to school. Everything is good. Tapi Kiyomi rindu Jepang. Terus gimana? Banyak orang bilang wah dia sekarang gabung, tapi emang dari awal dia salah satu yang 12 perempuan hebat yang di arisan kita yang disebutkan semua, dan juga yang datang hari Moral
Mimpiin enggak, cuman pas aku lagi tidur tuh kayak lagi ada yang elus-elus. Tiba-tiba pas aku bangun aku pegang dikit banget. Aku nggak tahu deh itu cuman perasaan aku aja karena aku kangen. Karena kan 10 hari berarti aku nggak ketemu dia ya, 9 hari sorry. Apa aku kangen karena ini pertama kali aku pisah yang lama gitu. Biasanya paling kayak cuman sehari doang karena syuting iklan dari pagi sampai malam. Yang aku pergi jauh ini baru kali ini. Jadi aku kangen banget. Apa karena aku kangen ya gitu. Apalagi pas pulang ke sini ngelihatnya tuh dia udah nggak bernyawa lagi kan. Jadi rasanya kayak aduh, aku tuh nggak pernah nyesalin kenapa aku harus pergi, tapi aku sedih aja kenapa di saat dianya harus pergi aku nggak di sampingnya dia gitu. Karena selama berobat ini orang-orang semua tahu deh, keluarga deket, orang-orang di rumah sakit, mereka tahu persis aku selalu ada gitu, nggak pernah aku ninggalin dia, apalagi kalau sampai harus kemo gitu-gitu. Ya aku ada terus di samping dia saat aku ngurusin deh gitu. Ya emang itu janji aku di saat aku mau nikah sama dia, kalau sampai dia drop aku akan temenin dia terus. Jujur tuh aku sekarang tuh masih bingung banget ini perasaannya bener gak sih gitu. Kadang-kadang aku tuh juga kayak masuk kamar kan kayak barang-barangnya dia biasa untuk berobat, oksigen gitu-gitu kan masih stay di depan kamar aku. Kan pasti keinget kan gitu, kayak masih gak nyangka aja ini beneran gak sih gitu. Aku baru dateng, terus itu aku gak mau masuk kamar. Tadi baru masuk kamar karena mandi harus ambil baju. Aku gak tidur, masih bingung jujur aja. Gak akan aku pindahin, biarin aja ada di situ. Karena menurut aku dia selalu ada aja, sampai kapanpun dia selalu ada di hati, selalu ada di sekitar kita gitu. Jadi sebenarnya suamiku itu kan sakit udah 4 tahun. Aku belum kenal dia pada saat itu. Nah setelah itu kita pacaran, terus dia bilang gimana kalau kita nikah aja. Nah, tapi aku punya penyakit kata dia gitu. So penyakit apa gitu? Leukemia. Masa? Karena kan badannya sehat banget, nggak kenapa-napa gitu, nggak kelihatan kayak orang sakit. Jadi aku bilang nggak apa-apa, aku urusin nggak apa-apa gitu.
terima apa adanya. Memang aku sayang sama dia, sayang banget. Aku juga suka. Terus kita udah jalan berapa bulan gitu. Terus sama-sama sayang juga. Ya udah langsung aja gitu ngomongnya. Ya udah iya ayo. Tapi kalau aku sakit, punya penyakit, kamu masih mau nggak? Penyakit apa? Aku pikir biasanya kan dia kayak cuman ngeluh tuh perutnya sakit mah. Oh apa lambung, sakit lambung mah. Kamu mah iya awalnya sakit perut-perut biasa gitu. Terus baru dia cerita deh, aku tuh leukemia gitu. Hah? Kamu udah periksa? Enggak, udah dari 2 tahun yang lalu. Berarti ini kan 2 tahun nih gitu ya. Udah dari 2 tahun yang lalu. Kamu harus periksa loh, gituin. Enggak mau orang, karena dia sehat banget loh. Yang kayak sehat, gak kenapa-napa. Oh gitu, aku bilang ya udah, tapi harus treatment ya one day gitu. Ya udah akhirnya kita pacaran. Terus pacaran terus menikah. Aku ajak ke dokter, dia awalnya nggak mau. Terus aku bilang, kalau kamu nggak mau ke dokter, kamu nggak sayang sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus sayang sama diri kamu. Taunya aku hamil tuh, hamil 2 bulan. Aku bilang, kalau kamu pengen punya anak, terus kamu pengen lihat anak kita sampai besar, kamu harus berobat gitu. Apalagi kan ada anak-anak yang lain nih, ada anaknya dia yang 3 ini gitu kan, kasihan masih kecil-kecil, aku gituin. Ya udah iya aku mau berobat. Ya mahal. Awalnya, ini lebih ke awal ya, awal dulu waktu di Singapura mahal banget. Apalagi saya pernah pertama kali di MONI, itu saya 6 kali kemo, hampir 6 miliar. Camkan baik-baik ya, 6 miliar. Terus saya mikir, lah saya bukan mati karena kanker ini mah, mati karena kehabisan duit pinjam kanan kiri. Akhirnya saya bilang sama diri saya, enggak, saya nggak mau nyusahin keluarga saya nggak mau nyusahin siapapun karena minjem duit. Memang saya orang tak mampu, jadi saya memposisikan diri saya ini orang yang nggak mampu, punya duit cuma ya ada sedikit aja, tapi saya tetap harus berjuang hidup. Akhirnya saya cari rumah sakit yang lebih murah. Di Singapura juga namanya NUH, itu rumah sakit pemerintah. Semurah-murahnya NUH di Singapura tetap aja mahal. Nah, disitulah saya mulai pinjam duit sama papa tiri saya. Saya pinjam duit. Sebenarnya sih papa tiri saya nggak mau. Ya namanya juga anak kan, dia nggak mau, saya nggak usah bayar. Secara cuma-cuma, tapi saya nggak mau gitu. Mendingan enggak, saya minjem. Nolong saya pinjam duit untuk pengobatan, nggak cukup. Akhirnya saya jual rumah, nggak cukup juga ternyata. Ya udah mobil sikat semuanya. Nah, lama-lama ya ketika saya selesai di Singapura, nggak taunya masih ada kankernya, masih harus pengobat lagi. Akhirnya saya mikir nggak, ya udah sekarang treatment ini saya lakukan dengan BPJS.
Belum ada kabar. Belum, tapi cuma kita dengar-dengar. Belum semuanya belum ada yang ngabarin. Ya mungkin ada alasan tersendiri yang kita nggak tahu. Ya kita juga harus hormati alasan orang lain kan gitu. Mungkin bisa jadi hatinya juga belum siap, kan bisa jadi gitu. Mungkin belum bisa menerima apa yang telah terjadi, jadinya dia lebih baik untuk menenangkan diri dulu. Atau ya tiap orang kan beda-beda, kita nggak bisa nilai seseorang karena apa yang dilakukan terus langsung kita judge, dia gini-gini, kan itu tidak baik gitu. Mungkin dibalik semuanya mungkin dia butuh proses atau dia ada alasan tersendiri yang harus kita hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu. Aku bawa orang tua aku, bawa neneknya si Jupen dari Serang. Ya, sama keluarga. Sama adik-adiknya mama, sama kakek, sama papa. Sarannya masih ada. Udah. Aku semalam mimpiin dia kayak liburan ke Bali gitu. Terus apa namanya, ya itu yang aku bilang, papa aku katanya ngeliat aku kayak ada yang meluk gitu. Ya kalau kata mama sama Abi sih katanya kakak aku. Mungkin karena kakak aku pingin banget liburan ke Bali kali ya sebelum-sebelumnya kan. Jadi mungkin karena aku terus yang nemenin dia kalau liburan ke Bali, jadi aku mimpi sama dia rambut dia tuh panjang kayak dulu, panjang, terus dia lagi isengin teman-temannya kayak ngisengin pakai trompet gitu. Kak, iseng banget sih, ngapain sih gitu. Habis itu udah mimpi cuman itu doang, tapi dia bahagia banget. Dengan adanya seperti ini, pelajaran juga buat kita semua bahwa kesehatan tuh lebih penting dari segalanya. Jaga kesehatan, jaga badan. Kalau bisa, ya jalanin aja hidup dengan normal. Gak usah mikirin hal-hal yang gak penting. Sebisa mungkin harus membahagiakan diri banget.
kita jadi lebih aware ya, jadi lebih hati-hati sekarang. Enggak, karena saya kurang minum, kecapean gitu. Udah gitu makan dikit, jadi udah lumayan enak kan. Makanya sekarang minum air putihnya banyak. Jadi lebih menghargai kesehatan gitu kan? Harus ya kaget, tapi ini udah 2 kali saya begini. Tapi waktu itu kan lagi nggak bulan puasa, jadi saya minumnya banyak, saya ajar minum banyak gitu, jadi sakitnya cepet turun gitu lewat pipis kan. Kok kemarin kan saya puasa, pas lagi sakit saya puasa gitu, jadi ya mau nggak mau nunggu buka baru saya minum banyak gitu. Aku kan waktu dia ulang tahun tanggal 30 itu kan ceritanya dress code-nya batik. Aku sama anakku yang pertama sama Indra beliin dia batik. Terus kita ngelewatin satu toko, ada baju koko gitu. Terus aku bilang gini, Indra, nanti kalau lebaran aku beliin Ferry baju koko ini ya, bagus gitu, warnanya putih. Nanti aku beliin ini ya gitu buat lebaran. Sedih sih, maksudnya itu lebaran kan waktunya keluarga semuanya kumpul saling maaf gitu. Pasti ada yang kurang banget dia nggak ada. Selalu minta ditemenin adekku ya, masuk ke kamar tuh aku ngeliat cincin kawin. Ngeliat cincin kawin, terus ngeliat barang-barangnya dia gitu, baju di lemari, terus itu ya banyak lah gitu barang-barangnya dia yang masih ada di kamar kan. Gak akan aku buang atau aku kasih orang, aku tetap mau ada di situ. Kayak di dinding baru masuk kan sebelah kiri tuh langsung ada foto-foto kita dari kita pacaran sampai yang foto-foto baru semua masih ada, nggak ada yang berubah. Siap dulu ya. Oh itu udah ada adik aku juga pemirsa di belakang. Atalah gimana lah, mau barbekyuan apa?
bro, dagingan lah. Oh, kok rapi sekali? Iya, habis dari kondangan. Tidur tadi Kak. Puasa? Hah? Sini. Tidur. Suapin dulu nih. Sama kakak. Ini makan apa? Makan apa? Ah, wortel ya, makan wortel ya. Ah. Kok nggak sih dong? Bingung dia. Lagi. Hat. Iya, pinter. Hat. Fania kasih cepit, kasihan dia masak terus. Sore makan 5 suap. Siang siapa yang makan? Saya. Ya kita ikut barbecue yuk, Fania. Nah, pemirsa sekarang apa namanya ini ya? Yang manis-manis sudah. Sekarang kita tinggal siapin masak daging. Ini kan emang kita seneng ya kayak gini ya, siap-siapin takjil kan seninya kita bulan Ramadan tuh seperti ini, heboh, apalagi kan udah matang belum? Udah, lagi di marinade. Yang mengawasi siapa? Nah, sekarang siapin lapis legitnya. Kita buka puasa banyak hari ini. Enaknya buka puasa di rumah ya. Iya, nikmat ya. Yaudah, aku lihat dagingnya dulu ya. Fania mana? Mau mama? Sama si Mbak dulu. Nah, oke pemirsa, jadi sekarang mama lagi siapin buat takjil, aku bakal siapin daging-dagingannya. Bisa nggak masaknya tuh? Bisa Pak? Apa sih sayang? Yang gosong berarti buat yang masak. Ya, dagingnya gosong lagi. Gosong, Ya. iya. Padahal Fania mau sosis Kok ya. gosong sih dagingnya? Gosong deh. Ya. Fania nggak mau ya. Takut Kok ini. bisa gosong? Ya, alhamdulillah ini puasa yang tahun ini sangat istimewa karena ada Fania Atabina. Keadaan sangat berubah ya, terutama Feral sama Atala lebih apa ya? Lebih kompak ya, karena kan sekarang kita keluarga kecil cuma ada aku sebagai kepala keluarga, Feral, Atala dan Fania. Jadi tadi udah ngatur-ngatur sama Feral. Mama kayaknya pas malam takbiran nginep rumah kakak, jadi biar kita bisa sholat idnya berempat, karena aku udah hampir 4 kali ini ya, 4 tahun ini sholat id kalau nggak sendiri sama Atala atau sama Feral ganti-gantian. Nah, jadi waktu itu gue dipanggil sama Mbak Hadrah kan, Hadrah Dayang Ratu alias sutradaranya itu. Terus di situ kita ngomongin soal karakter. Jadi gue pengen nanya di film Mbak Hadrah ini kira-kira Mbak Hadrah tuh menggambarkan karakter Kelvin bagaimana? Jadi gue udah siap-siap catatan kecil dan gue tanya-tanya gitu. Gue tanya, Kelvin ini umurnya berapa ya? Oh, dia 27 tahun. Oh, seumuran. Dia tempat tinggal di mana? Orang apa dan tempat tinggal dia orang Padang, tinggalnya di Bintaro. Oh, sama orang Padang, tinggalnya juga di Rempoa sebelah Bintaro gitu kan. Oh gitu, iya. Terus Mbak, dia tuh gimana sih? Iya, jadi dia sama ceweknya itu dia tuh kayak ini, dia tertindas gitu. Jadi dianya itu kalau misalkan pengen bilang enggak ke ceweknya, tapi nggak bisa karena buat ceweknya bahagia. Jadi bilangnya iya aja dalam hati, tapi makan hati. Terus dalam hati jadi kok sama ya. Kelahiran mungkin bintangnya apa? Bintangnya horoskop, supaya kan kadang-kadang kan horoskop kan juga membantu sifat kan. Dia itu kelahirannya akhir Januari. Mbak, kok kayak karakter gue sih Mbak? Gitu. Terus Mbak dia bilang, iya Ge, sebenarnya gue tuh milih karakter ini karena gue ngeliat Instagram lo, jadi kayak gini-gini, terus gue liat, oh ini nih Kelvin banget nih, kayak gitu. Jadi gue di situ tuh kayak gak usaha gue menjadi diri gue sih. Jadi kan ketika kami bonding, kami cerita kayak gue menceritakan hubungan gue sama pacar gue, Pamela pada saat itu menceritakan hubungan dia sama mantannya pas saat itu. Terus kayak, oh berarti lu Mila juga sama kayak lu ya, kayak gitu. Jadi emang cukup unik sih. Close to the truth banget ini.
gila ini iya ya, ini kejadian ya, iya kejadian kayak gitu. Jadi unik sih, kayak film ini tuh menceritakan tentang relationship tapi benar-benar menggali dalam sehingga kayak ada kejadian-kejadian yang iya ya ini emang kejadian emang kayak gini nih, kayak gitu. Di part cewek juga seperti itu.